Tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali loh, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan juga tahun 2002. Apa sajakah dampak dari amandemen tersebut bagi masyarakat sekitar? Untuk mengetahui itu, kita harus mengikuti pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang membentuk landasan konstitusi suatu negara. Ini adalah konstitusi tertinggi yang menentukan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan juga prinsip-prinsip dasar yang mengatur negara tersebut. Lalu, apa itu amandemen? Amandemen adalah sebuah proses untuk memodifikasi konstitusi atau undang-undang di suatu negara. Amandemen digunakan untuk mengubah peraturan dalam konstitusi yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Amandemen pertama pada 1999. Amandemen pertama ini terjadi karena pada masa kekuasaan Pak Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 30 tahun, yakni dari tanggal 12 Maret 1968 hingga 21 Mei 1998. Hal ini menyebabkan rakyat untuk menginginkan struktur dan sistem pemerintahan yang lebih handal. Hasil dari amandemen pertama adalah sebagai berikut. 1. Memindahkan kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR. 2. Semua rancangan undang-undang wajib dibahas dan disetujui oleh DPR dan presiden. Presiden yang merancang dan DPR yang menyetujui. 3. Pembatasan masa jabatan presiden. Yaitu, 1 periode berlangsung selama 5 tahun dan maksimal 2 periode. Dan yang keempat, penempatan mekanisme check and balance terhadap berbagai macam kewenangan presiden oleh DPR dan Mahkamah Agung. Amandemen pertama dilakukan pada 14-21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR 1999. Amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen kedua dilatar belakangi oleh sistem pemerintahan daerah yang masih bertumpu dengan pusat yang menyebabkan masyarakat daerah tidak bisa melaksanakan demokrasi. Tuntutan untuk mengawasi kekuasaan presiden diwakili oleh lembaga perwakilan dan maraknya kasus yang bersangkutan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Hasil amandemen kedua adalah 1. Otonomi daerah, yaitu dengan menguatkan sistem otonomi daerah, memberi daerah lebih banyak kewenangan. Yang kedua adalah pemilihan langsung kepala daerah. Yang ketiga adalah perlindungan HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang keempat adalah hak perempuan dan anak. Hal ini melingkupi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang kelima, pengawasan pemerintah. Amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara, kerancauan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang belum jelas, belum adanya budaya taat berkonstitusi, dan juga budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Hasil amandemen ketiga adalah 1. Bentukan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini dilakukan untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dengan tujuan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat. 2. Judicial Review atau lembaga yang mengawal dan menafsir UUD. Yang ketiga, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Dan yang keempat, terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Amandemen ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1-9 November 2001. Amandemen keempat pada tahun 2002. Latar belakang amandemen keempat adalah perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom, dan perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsi sebagai perwakilan rakyat. Hasil dari sidang keempat adalah 1. Dewan Pertimbangan Agung dihapus. 2. Gagasan baru yakni berdasarkan pada demokrasi ekonomi serta efisiensi keadilan. Dan yang ketiga, penyelenggaraan swasta maupun BUMN dapat memberikan output terbaik dalam penyelenggaraan perekonomian dan dapat mengelola kegiatan cabang produksi. Amandemen keempat dilaksanakan pada sidang MPR tahunan 2002 yang dilaksanakan pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Itu dia nih, sejarah Undang-Undang Dasar. Sekarang mari kita bahas, apa sih dampak dari keempat amandemen Undang-Undang Dasar bagi masyarakat? Yang pertama adalah penguatan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah, pemisahan kekuasaan, dan juga pengawasan yang lebih ketat dalam pemerintahan. Hal-hal ini memungkinkan partisipasi aktif bagi masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi manusia.
yaitu hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan juga hak minoritas. Yang ketiga adalah otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan daerah lebih banyak kewenangan dalam mengatur urusan mereka sendiri. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan adanya hak akses informasi publik dan pengawasan yang lebih ketat pada pemerintah. Yang kelima adalah peningkatan kesadaran politik, yaitu kita sebagai masyarakat menjadi lebih tahu nih atas hak dan peran kita dalam sistem politik. Yang keenam adalah pembatasan masa jabatan. Pembatasan masa jabatan dilakukan untuk mencegah dominasi oleh satu individu atau kelompok. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, perlindungan hak perempuan dan anak-anak. Melingkupi hak pendidikan, hak kesehatan, dan juga hak perlindungan dari kekerasan.